Vladimir Putin dan Kim Jong-un dijadwalkan menghadiri parade militer besar-besaran Cina pada Rabu 3 September 2025 mendatang. Kehadiran keduanya bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping akan jadi momen bersejarah. Selama ini ketiga sekutu dekat itu belum pernah bertemu bertiga secara langsung. Itu akan menjadi pertemuan multilateral pertama Kim Jong-un yang terkenal sangat enggan bepergian ke luar negeri. Di lain sisi, tak ada pemimpin negara barat yang datang dalam parade megah Beijing. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berada di antara pemimpin asing yang menghadiri parade militer besar-besaran dari Cina. Parade ini akan berlangsung di lapangan Tiananmen, Beijing pada 3 September 2025 mendatang. CNN melaporkan parade ini menjadi bagian dari peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua setelah Jepang resmi menyerah pada 1945. Namun lebih dari sekadar seremoni, perhatian dunia kini tertuju pada daftar tamu undangan, terutama Vladimir Putin dan Kim Jong-un. Momen ini dipandang sebagai panggung langka yang memperlihatkan tiga pemimpin otokratis dunia berdiri berdampingan dan mengirimkan sinyal persatuan di tengah ketegangan geopolitik global. Untuk Kim Jong-un ini akan menjadi pertemuan multilateral pertamanya setelah menjadi orang nomor 1 di Korut. Akademisi dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul Yang Mo-jin menduga Kim akan berusaha memperluas status globalnya sebagai pemimpin. Tiga negara ini juga diyakini akan menanggapi kerjasama antara Korsel, Jepang, dan Amerika Serikat. Anak Kim Jong-il itu juga terkenal enggan bepergian ke luar negeri. Sejak berkuasa pada tahun 2011, Kim tercatat hanya melakukan 10 perjalanan ke luar negeri. Yang terakhir ia bertemu Putin di sebuah pelabuhan peluncuran pesawat antariksa terpencil di timur jauh Rusia pada 2023. Konfirmasi kehadiran Kim di parade militer ini muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutarakan keinginannya untuk bertemu Kim tahun ini. Beijing telah lama menjadi pelindung politik dan ekonomi korup selama beberapa dekade. Negeri tirai bambu bak juru selamat yang membantu ekonomi mereka di tengah sanksi berat yang dijatuhkan Barat. Korea Utara juga merupakan satu-satunya sekutu resmi Cina setelah perjanjian pertahanan bersama pada 1961. Tetapi belakangan Korut menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Hal itu mempersulit keseimbangan geopolitik di Asia Timur dan upaya Cina untuk menjaga stabilitas regional. Xi mengamati dengan waspada ketika Pyongyang mengirimkan tentara untuk bergabung dengan perang Rusia melawan Ukraina. 2024 lalu, Vladimir Putin dan Kim Jong mendatangani Fakta Pertahanan yang berisi janji agar segera memberikan bantuan militer jika pihak lain diserang. Meski begitu, asisten Menteri Luar Negeri Cina Hong Lei memastikan negaranya akan menyambut hangat kedatangan Kim. Senada, Lei juga menyebut hadirnya Putin menunjukkan eratnya kemitraan Beijing-Moskwa. Kedua negara disebut terus memperjuangkan keadilan serta kesetaraan internasional. Selain Putin dan Kim Jong-un, terdapat total 26 kepala negara dan pemerintahan yang akan menghadiri parade. Di antara mereka yang hadir terdapat Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan rivalnya Perdana Menteri India Narendra Modi. Kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing yang kini menjabat sebagai penjabat presiden setelah kudeta pada tahun 2021 juga akan hadir. Dari benua biru Eropa, hanya pemimpin Prusia yang hadir, yakni Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Presiden Slovakia Robert Fico. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga dijadwalkan akan datang. Sementara Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung sebenarnya diundang untuk hadir, tapi ia menolak datang dan hanya mengirim ketua parlemennya. Padahal Lee berulang kali menyatakan keinginan untuk membangun hubungan damai dengan Korea Utara dan memperkuat ikatan dengan Beijing. Namun yang paling mencolok justru absennya para pemimpin barat. Tak ada satupun kepala negara dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, atau Jerman yang hadir.
Padahal Cina sejatinya adalah sekutu penting di medan Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Absennya negara-negara barat mempertegas fragmentasi geopolitik saat ini. Beijing, Moskwa, dan Pyongyang disebut berusaha membangun blok alternatif untuk melawan dominasi AS dan sekutunya. Sekarang kita beralih ke kegiatan paradenya. Parade pada 3 September 2025 mendatang diproyeksikan berlangsung selama 70 menit. Lebih dari 10.000 tentara, 100 pesawat tempur, serta ratusan kendaraan militer akan ditampilkan. Pertunjukan dengan koreografi ciamik ini akan memamerkan teknologi militer Beijing yang berkembang pesat. Xi Jinping memang menjadikan modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sebagai misi utama pemerintahannya. Pejabat Cina menegaskan semua peralatan yang dipamerkan diproduksi di dalam negeri. Sejumlah alutsista bahkan baru saja memulai debutnya, seperti drone mutakhir, sistem pengacau elektronik, senjata hipersonik, hingga rudal strategis. Tiga nama, tiga wajah, tiga simbol kekuasaan yang jarang sekali berdiri bersama: Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un. Di panggung besar Tiananmen, mereka tampil bukan sekadar untuk merayakan sejarah, tapi juga untuk mengirim pesan ke dunia. Ada blok baru yang siap menantang dominasi lama. Absennya pemimpin barat menegaskan jurang yang kian melebar. Sementara ketiganya memilih berbaris di satu sisi, Washington dan sekutunya berdiri di sisi lain. Parade yang digelar dengan gemerlap senjata modern bisa jadi menegaskan satu hal: dunia sedang bergerak menuju fragmentasi baru. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.